Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini 3.10 menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, dan 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran kali ini, yang pertama adalah memahami struktur teks negosiasi, dan yang kedua, menguraikan dan menyampaikan struktur sebuah teks negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam proses belajar kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu memahami struktur teks negosiasi, dan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan menyampaikan struktur sebuah teks negosiasi. Esensi materi bagian 1, definisi atau pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan dengan cara berdialog dan tidak merugikan salah satu pihak. Pengertian ini diambil dari buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik tahun 2013. Negosiasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai permasalahan yang menuntut penyelesaian bersama. Tujuannya yaitu untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak dan mencari cara menemukan butir-butir yang sama sehingga tercipta kesepakatan yang disetujui bersama. Sebelum melakukan negosiasi, hendaknya ditetapkan terlebih dahulu wakil-wakil dari setiap pihak. Begitu juga bentuk atau struktur interaksi, apakah dengan berdialog atau dengan adanya mediator dalam mediasi. Negosiasi yang ditulis secara struktural atau tekstual disebut teks negosiasi. Esensi materi bagian 2, tujuan teks negosiasi. Sama seperti jenis teks yang lainnya, teks negosiasi juga memiliki tujuan. Tujuan teks negosiasi ada beberapa, antara lain: pertama, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ketiga, mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dan yang keempat, menghindari kerugian, seperti memberatkan salah satu dari pihak yang berkepentingan. Esensi materi bagian 3, ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang kedua, sarana penyelesaian masalah. Yang ketiga, menitik beratkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Dan yang keempat, sebagai media penghasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Esensi materi bagian 4, jenis-jenis teks negosiasi. Teks negosiasi terdiri atas dua jenis, yang sifatnya langsung dan yang kedua sifatnya tak langsung. Untuk teks negosiasi langsung terdiri atas 3. Yang pertama, teks negosiasi pemecahan konflik. Yang kedua, teks negosiasi kerjasama. Dan yang ketiga, teks negosiasi penjual dan pembeli. Kemudian untuk teks negosiasi tak langsung hanya terdiri atas 1, yaitu teks negosiasi berbentuk surat menyurat. Esensi materi bagian 5, struktur teks negosiasi. Secara umum, struktur teks negosiasi terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berupa pembuka, bagian kedua
isi, dan bagian ketiga penutup. Berdasarkan jenis teks, tentunya akan membedakan struktur teks negosiasi langsung maupun tak langsung. Untuk teks negosiasi pemecah konflik, terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisi sapaan pengenalan diri dari kedua belah pihak yang kemudian masuk ke dalam pokok pembicaraan. Kemudian bagian isi terdapat dua bagian. Pertama ialah bagian penyampaian materi yang berisikan pertanyaan atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Dan yang kedua ialah bagian tawar-menawar serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai satu kesepakatan. Kemudian bagian penutup ialah bagian akhir dari sebuah teks negosiasi pemecah konflik. Biasanya bagian ini berisikan salam penutup. Kemudian struktur teks negosiasi kerjasama yang sama tetap terdiri atas 3 bagian. Pada bagian pembuka berisikan salam sapa atau pengenalan diri dari kedua belah pihak yang berkepentingan. Misalnya dalam hal ini pengusaha dengan pihak bank. Kemudian bagian isi dari teks negosiasi kerjasama memiliki 3 bagian, yakni pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian bagian ketiga dari teks negosiasi kerjasama adalah bagian penutup. Bagian ini tidak jauh berbeda dengan teks negosiasi pemecah konflik karena hanya berisikan salam penutup. Lalu struktur teks negosiasi penjual dan pembeli yang juga memiliki 3 bagian, yakni pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka berisikan salam sapa dan awal negosiasi. Bagian ini relatif sama dengan 2 jenis teks negosiasi sebelumnya, hanya saja berbeda fungsi dan tujuannya. Kemudian bagian isi merupakan bagian yang terdiri atas 5 bagian, yakni permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan pembelian. Kemudian bagian penutup dari struktur teks negosiasi penjual dan pembeli biasanya berisikan kalimat penutup atau salam penutup sama seperti 2 jenis teks sebelumnya. Berikut disajikan contoh teks negosiasi pemecahan konflik yang berupa kesalahpahaman antara resepsionis dan seseorang yang bernama David. Berikutnya contoh teks negosiasi kerjasama antara pihak bank dan pengusaha. Lalu berikutnya contoh teks negosiasi jual beli antara seorang anak dengan seorang penjaga toko. Kemudian berikutnya yang terakhir contoh teks negosiasi melalui surat menyurat. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.